kita terlebih dahulu kita berdoa. Silakan untuk Alifah dipimpin untuk berdoanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Baik, pada hari ini di pagi yang masih sejuk dan indah di dalam kelas ini, marilah setelahnya berdoa. Nah, setelah berdoa kita akan mengawali materi pendidikan agama Islam, yang mana materi sekarang yaitu menyambut usia balik, yang dalam arti tanda-tanda usia balik menurut. Nah, sebelum kepada materi pendidikan usia balik, terlebih mungkin untuk materi sebelumnya yaitu tentang apa? Toleransi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Minggu kemarin pembahasan yaitu indahnya saling menghargai dan dalam keragaman. Nah, sekarang materi yang akan Bapak bahas dalam yaitu tentang menyambut usia balik. Pertama, tujuan pembelajarannya yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan yang benar. Terus membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Selanjutnya membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan materi tentang menyambut usia balik, yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih. Nah, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ini ketika melihat gambar ini dilihatnya pada fase apa? Bayi, anak atau remaja? Fase apa? Fase anak. Anak usia keberapa? Nah, kalian sekarang berada di kelas 4. Fase anak, kelas 4 itu usianya berapa? 10 tahun, 9 atau 10 tahun. Nah, kalian itu bagian dari fase anak 9 atau 10 tahun, dimana nanti perkembangannya kalian menginjak 9, 10, 11, 12, 15. Terus misalkan ada fase dewasa, remaja, tua. Nah, ini tahap menyambut usia balik. Yang mana usia balik itu kalau laki-laki nih, perempuan ada fasenya, usianya ya. Nah, menurut ilmu fikih, ilmu yang membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, kita itu secara ilmu fikih kita itu sudah diatur, baik hubungan dengan hablum minan nas wa hablum minallah, hubungan dengan Allah yang mana berhubungan
ketika kita beribadah. Nah, secara ilmu fikih, kalau laki-laki dan perempuan nih, kalau laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki ada ciri-ciri baliknya apa? Laki-laki misalkan yaitu mimpi basah atau usia 9 sampai 15 tahun. Kalau wanita ciri-cirinya apa? Head atau nipas ya. Wanita atau perempuan cirinya adalah head atau nipas. Laki-laki yaitu mimpi basah. Baik. Nah, ada yang disebut dengan cirinya bagi laki-laki, salah satunya yaitu mimpi basah. Terjadi ketika usia 9 atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong balik. Pak, kata laki-laki, saya sudah mimpi basah. Mimpinya gimana? Yaitu lebih beda dari yang biasa, misalkan lain, misalkan gitu. Nah, itu sudah ditandakan bahwa kalian itu sudah balik, atau dengan suara yang lain, suaranya udah keluar yang beda, misalnya suara itu suara ucapannya, wanita juga sama kan gitu. Nah, itu jadi laki-laki yaitu usia 9 tahun atau lebih, atau disebut dengan mimpi basah. Terus kalau wanita yaitu menstruasi bagi anak perempuan. Apa? Datangnya awal haid sebagai tanda balik, tidak bisa dipastikan. Bisa jadi dia datang ketika kalian kelas 4, 5 atau 6. Kalau wanita itu perempuan seperti kalian, misalkan sudah kelas 4 nih misalkan, tapi belum haid. Oh, belum waktunya, saya disebut akil balik. Tapi kelas menginjak kelas 5 bisa aja, atau kelas 6 haidnya keluar atau menstruasinya. Itu bagian dari tanda-tanda balik. Kalian sudah bisa misalkan membedakan mana yang benar, mana yang salah, apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Nah, itu kalian sebagai sudah perempuan misalkan sudah keluar haid atau nifasnya, itu udah dikatakan balik menurut hukum fikih Islam. Jadi kalian harus membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Nah, itu. Terus, berumur 15 tahun ketentuannya lebih. Ada juga berumur 15 tahun misalnya sempurna bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Misalkan ada pas waktunya usia 15 tahun, laki-laki mimpi basahnya, kalau misalkan mimpi basahnya gitu kan. Kalau perempuan menstruasinya atau lebih dari 15 tahun, kalian secara fikih, secara ilmu agama Islam sudah dinyatakan balik ya, sudah dinyatakan balik. Nah, di mana ada yang disebut dengan kewajiban mandi yang berhadas besar. Nah, mandi hadas besar di sini, anak yang mengalami mimpi basah atau haid sedang berhadas besar. Itu sudah berhadas besar. Kalian misalkan kalau perempuan sudah haid misalkan 7 hari di akhir. Nah, kalian itu misalkan harus bersuci, melakukan apa? Berhadas mandi besar, atau disebut dengan adus junub ya, dari rambut sampai kaki kalian itu harus bersih ya ketika misalkan di akhir haidnya. Karena kalian misalkan ketika mau melaksanakan sholat wajib, misalkan puasa, atau membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu kalian harus mandi besar ya, terlebih dahulu. Yang disebut dengan mandi besar itu junub, semuanya harus dari sampai rambut sampai kaki. Mengerti? Mengerti. Iya, baik. Nah, itu tentang kewajiban mandi besar berhadas, karena kalian akan melaksanakan setelahnya habis berhadas itu akan melaksanakan membaca Quran, sholat wajib, terus apa lagi? Puasa. Nah, jadi setelahnya kalian berhadas,
kalian di akhir men harus berhadas dulu, mandi wajib bersadu dulu. Nah, di mana ada yang disebut larangan bagi yang berhadas. Nah, kan kalau kalian itu misalkan menstruasi nih, apa? Sholat, sujud tilawah dan sujud syukur tidak boleh. Kalau kalian sedang berhadas besar atau mempunyai sedang kalian itu menstruasi, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran itu tidak menurut ilmu fikih karena kalian sedang atau nifas. Larangan bagi orang yang berhadas besar, tawaf, berdiam di masjid juga. Ya, jadi kalian setelahnya itu dilarang. Larangan bagi yang berhadas besar itu seperti sholat, tilawah, membaca Al-Quran, tawaf, berdiam di masjid. Mengerti? Mengerti. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu biar semangat. Nah, ayo semuanya tepuk semangat. Nah, kita biar lebih semangat nih, kalian kita tepuk tanda dewasa. Nah, yang tadi ya. Tepuk tanda dewasa. Kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita? Telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tak mimpi basah, dia wajib taat syariah. Nah, itu adalah tepuk tanda dewasa. Gimana, Pak? Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan membagikan lembar kerja. Nah, yaitu dengan sebut KPD, yaitu nanti kalian dibikin 3 kelompok. Nah, 3 kelompok 1, 2, dan 3. Silakan bertugas kelompoknya masing-masing. Nah, dalam tadi Bapak sudah menerangkan tentang perkembangan manusia dari model fase bayi, anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Nah, Bapak akan membagikan dari lembar kerja ini, di mana amati gambar ini yang tadi Bapak sudah diterangkan. Gambar ini berkesimpulan terhadap gambar tersebut. Kemukakan pendapat kalian di depan kelas. Nah, baik, Bapak akan membagikannya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Silakan berempuk dari pertanyaan per kelompok saja. Nanti salah satu kelompok pertama, kedua, ketiga tampil untuk membacakan kesimpulan dari gambar yang disebut dengan gambar kerja tadi. Sudah? Sudah. Silakan. Nah, kalau sudah, silakan untuk kelompok 1 ke depan bacakan. Yang keras. Dalam mengamati gambar di atas sisi pendulang masa anak fase saat tumbuh berkembang dari anak menjadi remaja. Nah, ini yaitu kesimpulannya masa anak-anak kalau menurut kelompok 1 di saat tubuh berkembang dari anak
remaja. Nah, itu bagian dari ciri-ciri balik juga. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok satu. Kelompok 2 silakan dibacakan di depan kelas. Dari kesimpulan gambar tersebut. Setelah melewati gambar di atas, kesimpulannya wajib melakukan syariat. Syariat apa syariat apa? Islam tumbuh Arab bisa menjalankan perintah dan larangan. ya perintah dan larangan. Jadi menurut apa kelompok kedua yaitu wajib melakukan syariat semua. Dari gambar tersebut tumbuhnya anak bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk dibacakan di depan. Silakan. Setelah mengamati gambar di atas, kesimpulan ketika malaikat telah balik, malaikat telah menjadi mukallaf yang bertanggung jawab. Nah, ada di sini kata kelompok 3 dari gambar tersebut yaitu ketika mereka telah balik, mereka telah menjadi mukallaf yang bertanggung jawab sesuai dengan diperintahkan syariat Islam, yaitu dengan cara ciri-ciri balik tersebut yaitu menjadikan mukallaf yang bertanggung jawab. Terima kasih. Ya, itulah untuk kelompok 3. Masih semangat? Ya, baik. Untuk di akhir materi ini apa yang Bapak sudah berikan materi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, Bapak akan menyajikan dari refleksi yaitu dari setiap pertanyaan dari materi tadi tentang tanda-tanda usia balik. Apakah kalian mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Baik. Sudahkah kalian tahu apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Tahu? Mana laki-laki cirinya balik itu, mana perempuan. Terus, sudahkah kalian mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Nah, mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan yang telah balik. Baik anak-anak, untuk hari ini materi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, dan nanti minggu depan akan dibahas materi selanjutnya yaitu tanda-tanda balik menurut biologi. Jadi ada urutannya bagaimana tanda-tanda usia balik menurut fikih dan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mungkin dari Bapak dicukupkan demikian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan materi pada hari ini ada manfaatnya. Nah, kalian paham? Nah, nanti berkelanjutan pada minggu depan. Mungkin dicukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.